Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi keputusan penganggaran modal mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, arti, tujuan, dan manfaat penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal kapan investasi dilakukan atau dilaksanakan dan titik akhir kapan investasi akan berakhir. Penganggaran modal melihat seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran atau cost dan manfaat benefit yang dikuantifikasi, sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkan dengan alternatif investasi lainnya. Penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dan beberapa alternatif investasi yang tersedia untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan, opportunity cost yang sebenarnya dapat diwujudkan. Analisis investasi akan menyeleksi kesempatan-kesempatan investasi yang ada, sehingga dapat dipilih investasi yang memberikan manfaat terbesar dari setiap rupiah dana yang diinvestasikan. Manfaat penganggaran modal. Pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Yang kedua, penganggaran modal, perencanaan investasi. Keputusan penganggaran modal khusus, yaitu jenis keputusan bisnis yang memerlukan analisis penganggaran modal pada setiap keputusan yang melibatkan pengeluaran sekarang untuk memperoleh imbalan hasil, kenaikan pendapatan atau penurunan biaya di masa yang akan datang. Keputusan penganggaran modal khusus meliputi 1. Keputusan penurunan biaya. Apakah peralatan baru harus dibeli atau penurunan biaya? Yang kedua, keputusan ekspansi. Apakah pabrik, gudang, atau fasilitas lainnya harus beli yang baru untuk meningkatkan kapasitas atau penjualan? Yang ketiga, keputusan pemilihan peralatan. Dari beberapa mesin yang tersedia, manakah yang harus dibeli? Yang keempat, keputusan membeli atau menyewa. Yang kelima, keputusan penggantian peralatan. Apakah peralatan yang lama diganti sekarang atau nanti? Keputusan penganggaran modal ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu pertama, keputusan penyaringan, screening decision, yaitu mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, keputusan preferensi, preference decision, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pemilihan dari beberapa pilihan. Arus kas yang diskonto dan metode nilai kini neto. Diskon cash flow (DCF) adalah tingkat investasi yang tidak sama seperti dengan pengembalian atau tingkat pengembalian akuntansi. Untuk menghitungnya adalah menghitung uang dari waktu ke waktu. Metode nilai kini neto. Metode nilai kini neto adalah suatu proyek yang tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan proyek lainnya, kecuali proyek investasi tersebut berukuran sama. Bentuk persamaan untuk membandingkan nilai kini neto dengan investasi yang disyaratkan disebut dengan indeks profitabilitas proyek. Untuk menghitung indeks profitabilitas proyek adalah nilai kini neto proyek dibagi investasi yang disyaratkan.
aturan preferensi indeks profitabilitas proyek adalah semakin tinggi indeks profitabilitas proyek, maka semakin diinginkan proyek tersebut. 4. Arus kas sensitivitas untuk metode tingkat imbal hasil internal. Tingkat imbal hasil ini adalah tingkat imbal hasil yang disajikan oleh suatu proyek investasi sama masa manfaatnya. Perhitungan ini akan menghasilkan sebuah faktor berapa tingkat titik imbal hasil. Imbal hasil ditentukan pada suatu tingkat imbal hasil yang sudah dihitung. Maka manajer harus membandingkan dengan tingkat imbal hasil yang disyaratkan oleh perusahaan. Jika tingkat imbal hasil ini sama dengan atau lebih besar daripada tingkat imbal hasil yang disyaratkan, maka proyek tersebut dapat diterima. Tapi jika tingkat imbal hasil kecil daripada tingkat imbal hasil yang disyaratkan, maka proyek tersebut ditolak. Biaya modal sebagai alat penyaringan. Biaya modal sering kali bertindak sebagai alat penyaringan yang membantu manajer menyaring proyek investasi yang tidak menarik. Alat ini digunakan dengan cara berbeda tergantung pada sebuah apakah perusahaan menggunakan metode tingkat imbal hasil atau metode nilai sekarang bersih dalam analisis penggunaan modal. Jika metode tingkat ini yang digunakan, maka biaya modal digunakan sebagai tingkat batas yang harus dicapai sebagai suatu proyek agar dapat diterima. Jika metode nilai sekarang bersih yang digunakan, maka biaya modal digunakan sebagai tingkat diskontor dalam menghitung nilai sekarang bersih usulan proyek. Nomor 5. Pengembangan metode nilai kini neto. Nilai kini suatu proyek tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan proyek lainnya kecuali investasi proyek tersebut berkurang sama. Bentuk persamaan untuk membandingkan nilai kini proyek dengan investasi yang disebut dengan indeks profitabilitas. Proyek indeks profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas proyek, maka semakin tinggi proyek tersebut. Pendekatan lain terhadap keputusan pengangguran modal, metode pengembalian memusatkan pada periode pengembalian. Periode adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh suatu proyek untuk mengganti biaya awal dari penerimaan kas yang dihasilkan. Proyek pengembalian sama dengan investasi yang disyaratkan harus kas masuk tahun neto. Metode tingkat imbal hasil sederhana. Metode tingkat adalah teknik pengangguran modal lainnya yang tidak melibatkan arus kas yang didiskonto. Metode ini memusatkan pada laba operasi neto atau ketimbang arus kas. Tingkat imbal hasil sederhana sama dengan tambahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.